Hai guys, ini adalah readingan untuk si Sagittarius di bulan Juni 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Oke, aku ingatkan sekali lagi ini untuk si Sagittarius di bulan Juni 2020. Kalau misalnya nggak resonate, kamu lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Kalau misalnya masih nggak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu. Jadi nggak usah dipaksain. Oke? Kita mulai aja untuk si Sagittarius. Apa sih energi yang pengaruhi kamu di bulan Juni 2020? Di sini ada si Six of Wands, yang dimana si Six of Wands ini tentang kebahagiaan dengan sesama, dengan keluarga atau dengan kerabat di sini. Ya, kamu cukup bahagia dengan diri kamu sendiri. Dan apa challenge-nya kamu? Di sini ada si The Emperor, yang dimana tentang pengendalian, ya, tentang kendali diri kamu. Bisa nggak kamu mengendalikan diri kamu dari hal-hal yang mempengaruhi kamu di kehidupan, ya, di sekitar kamu atau tentang hubungan ini? Karena ini tentang hubungan. Dan ini Six of Wands, The Emperor. Nah, di sini si The Emperor ini bisa berarti tentang kemampuan kamu untuk bisa ngerem gitu ya, ngerem diri kamu dari hal-hal yang menurut kamu perlu untuk kamu rem. Nah, di sini si The Emperor ini kan adalah seorang raja gitu ya, seorang yang agung, seorang yang bijaksana, seseorang yang otoritas gitu. Nah, di sini kamu kayak tantangannya untuk kamu adalah kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri kalau kamu mampu untuk mengontrol diri kamu atau mengontrol satu situasi. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau pasangan kamu yang rasakan, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan kita lihat di akar permasalahannya, di sini ada the justice, yang dimana ini tentang keadilan, yang dimana ini tentang siklus itu ya, karena juga ada si Two of Pentacles di sini. Jadi ini tentang siklus kehidupan yang memang harus dilalui, yang dimana pasti ada naik turunnya. Nah, di sini ada the justice, yang dimana apapun yang kamu lakukan di masa lalu, kamu akan menuai hasilnya. Ini bisa saja sudah terjadi atau akan terjadi atau sedang terjadi. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kita lihat di sini bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada Six of Pentacles, yang dimana dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup ramah terhadap sesama, ya. Kamu ringan tangan gitu ya. Kamu suka memberi atau apapun itu. Kamu membahagiakan sekitarnya kamu, ya. Ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang cukup baik di matanya, Sagittarius. Kita lihat di sini di masa lalu, bagaimana sih situasi di masa lalu. Di sini ada si Knight of Wands, yang dimana hubungan ini mungkin banyak on and off, ya, banyak keluar masuk dalam hubungan. Ada seseorang yang cenderung keluar masuk di dalam hubungan, yang membuat hubungan ini menjadi sedikit toksik atau menjadi racun di hubungan ini, karena sifat kekanak-kanakannya itu, sifat labilnya, ya, sifat bimbangnya. Kita lanjutin. Tadi lampunya mati. Oke. Sampai mana tadi? Ya, seseorang yang cukup keluar masuk dalam hubungan, tidak menghargai hubungannya, ya, cenderung kekanak-kanakan. Nah, di sini bagaimana sih isi hati dia ke kamu? Di sini ada si Four of Swords, yang dimana
cukup sedih ya. Dia lagi menenangkan dirinya, lagi menjauh mungkin dari keramaian yang dimana sebelumnya dia cukup bahagia gitu ya, seorang yang ramah, seorang yang suka berbagi di sini. Nah di sini dia kayak menjauh dari suatu situasi, mungkin menjauh dari kamu atau mungkin dari lingkungannya dia untuk bisa menenangkan dirinya atau menenangkan pikirannya dia. Di sini karena terlalu kalut gitu ya, terlalu cukup stres dia ini, makanya dia memutuskan untuk bermeditasi. Ini bisa terbalik-balik, atau mungkin kamu yang memutuskan untuk bermeditasi. Kita lihat di situasi lingkungan, di sini ada judgment yang dimana ini tentang pertumbuhan, tentang kebangkitan gitu ya. Nah di sini ada justice, ada judgment juga yang dimana sangat kuat sekali, karma situation yang dimana seseorang yang apapun sesuatu yang kalian lakukan di masa lalu, maka kalian akan menuai hasilnya. Nah ini tentang penghakiman yang dimana akan menuai hasilnya ya, makanya cukup hati-hati ya. Apapun yang kalian lakukan bakal kembali ke kalian, meskipun itu bukan berarti dengan orang yang sama, bisa saja dengan orang yang berbeda tapi situasinya sama. Jadi itu karma pasti berlaku gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalian harus ambil positifnya dari situasi karma. Karena kenapa? Situasi karma sengaja dihadirkan di kehidupan kamu untuk kamu bisa bertumbuh, bisa memperlakukan orang lain seperti halnya kamu ingin diperlakukan. Oke? Cukup agar kamu bisa lebih dewasa. Kan di sini cukup kekanak-kanakan di sini. Kita lanjut di sini, ada si Two of Pentacles yang dimana sebagai pesan semestanya, yang dimana ini tentang kehidupan ya, yang naik turun gitu, dan itu adalah hal yang wajar. Nah di sini kamu kayak diingatkan sama universe yang dimana kamu harus terbiasa dengan satu situasi yang dimana itu memang kamu dipaksa untuk bisa bertumbuh dari satu situasi yang dimana ini yang memberatkan gitu ya, yang dimana harus bisa terbiasa dengan naik turunnya kehidupan gitu. Nggak mungkin kan kehidupan cuma di atas terus, pasti ada naik turunnya. Di sini juga ada the justice yang dimana perlakukan diri kamu atau perlakukan orang lain seperti halnya kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah itu tentang kedewasaan juga ya. Ada justice, ada the judgment di sini. Dan di sini ada the Fool sebagai outcomes-nya yang dimana ini tentang ya kekanak-kanakan ya. Seseorang cukup kekanak-kanakan di sini. Aku nggak tahu ninta kamu atau pasangan kamu. Yang jelas dia sibuk dengan dirinya sendiri ya. Padahal dia dalam suatu hubungan, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Suka berbagi dengan orang lain. Aku nggak tahu itu entah berbagi tentang secara materi atau mungkin secara emosional, aku juga nggak tahu. Intinya di sini seseorang melakukan suatu hal yang cukup bodoh di sini, yang dimana itu menghantui, yang dimana itu cukup membuat hubungan ini menjadi toksik. Nah, tapi ambil aja pelajarannya. Oke, Sagittarius. Kita lanjut di masa depan. Di sini ada si Queen of Wands, yang dimana si Queen of Wands ini ya kedewasaan ya, seseorang yang dewasa, seseorang yang tahu apa yang dia mau, seseorang yang sudah bangkit, sudah growing gitu ya, seseorang yang ibaratnya sudah paket komplit gitu. Nah ini kamu bakalan mencapai si Queen of Wands nantinya kalau kamu bisa melalui proses karma ini dengan baik, yaitu ambil pelajarannya ya. Ambil pelajarannya Sagittarius kalau ini energi kamu. Kita lanjut di bottom of the deck-nya. Di sini ada si Two of Wands yang dimana hubungan ini perlu untuk bertumbuh ya. Dan diri pribadi kamu masing-masing
baik itu kamu maupun pasangan kamu juga perlu untuk bertumbuh secara emosional, spiritual, dan kedewasaan. Kita lihat di sini ada si Five of Swords, yang dimana seseorang akhirnya menyesali keputusannya setelah pasangannya pergi meninggalkannya. Aku nggak tahu siapa yang meninggalkan siapa, intinya seperti itu. Dan di sini ada si Four of Wands, yang dimana ini tentang rumah. Kalian adalah rumah satu sama lain. Dia menganggap kamu sebagai rumah dan kamu juga menganggap dia sebagai rumah. Dan di sini di masa lalu mungkin ya, atau memang tujuan kalian awalnya gitu ya, hubungan yang solid, hubungan yang stabil, hubungan yang jelas gitu. Tapi karena seorang yang cenderung kekanak-kanakan di sini, tidak dewasa, menjalani hubungan dengan seenaknya, makanya meracuni hubungan ini, yang dimana sebenarnya tujuannya mungkin komitmen yang lebih serius atau mungkin pernikahan. Nah itu jadi cukup meracuni hubungan ini ya, sehingga si Four of Wands ini sulit untuk bisa dipenuhi. Oke, segitu saja untuk si Sagittarius. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.